Alhamdulillahilladzi al-munazzahu an samatil qudus wal alwan wal kaifiyat. Wa asyhadu an la ilaha illallahul ghaniyyu an kulli ma siwa wal mustaqiru ilaihi kulla syai'in fi sa'iril awqat. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan sayyidil makhluqat. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sahibul haudi wasyafa'ah wa ala alihi mufaddilina ala sa'il umam wa ashabihil faizina bi anwa'il khairati wan ni'am, amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang maha suci dari sifat-sifat makhluk dan sifat-sifat berbagai macam rupa, berbagai macam bentuk. Kita bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Allah maha kaya. Allah tidak membutuhkan hal apapun. Kita bersaksi bahwa sesungguhnya Sayyiduna Rasul kita Nabi besar Muhammad SAW adalah Sayyidil Makhlukat. Salawat dan salam terlimpah tercurah senantiasa kepada beliau Nabi Muhammad, pemilik haud dan pemilik syafaatul ummah, dan kepada para keluarganya, pemilik keunggulan dari seluruh umat-umat Nabi Muhammad, dan kepada para sahabat-sahabat Nabi yang bahagia dan menang dengan warna macam aneka ragam nikmat Allah serta kebaikan karena mereka hidup di zaman Rasulullah SAW. Amma ba'du, setelah mengucapkan hamdalah, tasliyah, taslim kepada Rasulullah SAW, berjumpa kembali dalam kajian kita, kajian yang akan kita lanjutkan dari kita syarah kitab Tijanud Darori, yakni kitab yang membahas tentang aqaidul iman, tentang tauhid, tentang usuluddin, tentang ibadah pokok, ibadah hati, ibadah keyakinan, ibadah yang tidak pernah henti. Tauhid adalah ibadah yang tidak boleh berhenti, baik ketika bangun maupun ketika tidur, ketika terjaga, ketika berbaring, ketika jalan, ketika dimanapun berada. Tauhid ini harus senantiasa berada dalam hati kita. Oleh karenanya tauhid adalah usuluddin, dan sifatnya ibadah ini tidak membutuhkan wudu dan sebagainya, karena dia hanya harus bersemayam di dalam hati orang yang sudah makrifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seraya kita mengharapkan Allah memberikan ilmu pengajaran kepada kita agar dibukakan hati dan pikir kita, agar diberikan bimbingan hidayah kita untuk diberikan paham atas ilmu, atas zatiahnya yang maha tinggi dan maha suci. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci Allah, tidak ada secuil pengetahuan atau ilmu apapun kepada kita kecuali yang Allah ajarkan buat kita. Dan sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Pada kesempatan ini kita melanjutkan kajian kita yang sudah kita lewati muqaddimah, pembahasan bismillah, pembahasan alhamdulillah, sholawat dan salam kepada Rasulullah. Lalu di sini dikatakan fayaqulu faqiru rahmati rabbi, maka dikedepankan perkataan dan muqaddimah daripada mu'allif pengarang kitab ini dengan mengatakan beliau adalah faqiru rahmati rabbi, sosok manusia yang sudah sempurna keimanannya, maka dia semakin melebur, semakin fana, semakin merasakan tiada apapun di hadapan Rabbnya. Syekh Ibrahim Al-Bajuri pengarang kitab Tijan ini mengakui beliau sangat butuh dengan rahmat Allah. Oleh karenanya kitab ini pun tersaji dalam rangka mencari keridhaan, mencari rahmat,
mencari kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ilmu. Masya Allah, tabarakallah, sungguh ini adalah bentuk kerendahan hati seorang ulama. Setelah beliau menyatakan fakir rahmati rabbi, lalu beliau pun mengatakan zu taksir. Beliau memiliki sifat gegabah, beliau memiliki sifat ceroboh, beliau memiliki sikap dan sifat sembarangan dalam menentukan. Ya Rabbana, begitu semakin bertambah ilmu seseorang, semakin bertambah pula mengenal akan kebodohan dirinya. Makanya kalau dalam kitab-kitab klasik kita akan menemukan bahasa yang sama, bahasa bahkan yang jauh lebih rendah dari sini kita sering mendengar. Seperti Syekh Nawawi Al-Bantani dalam banyak karangan, beliau selalu mengatakan faqala katsirul masawi, maka telah berkata seseorang yang sangat banyak sekali maksiatnya, sangat banyak sekali kesalahan dan dosa-dosanya kepada Allah. Masya Allah, tabarakallah, Allah yarham, Allahumma manfa'na bi barakatihim. Semoga Allah memberikan manfaat atas kerendahan hati dan berkah ilmu dari mereka ini. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para pendengar dan penyimak dimanapun berada, kita lanjutkan talaba minni ba'dul ikhwani. Konon alasan-alasan dan penyebab kitab ini tersaji di depan kita, menurut Syekh Ibrahim Al-Bajuri, talaba minni ba'dul ikhwani, talaba telah datang kepada kami, kepadaku, kepada saya, beberapa orang, beberapa saudara, beberapa sedimana dulu-dulu ini, saudara-saudara ini datang kepada saya dengan saya mengharapkan kepada Allah, aslahallahu li walahum al-hala wa sya'na. Semoga Allah memberikan maslahat, semoga Allah memberikan kesolehan kepada saya dan kepada ba'dul ikhwan yang tadi datang kepada saya. Untuk apa mereka datang kepada Syekh Ibrahim Al-Bajuri? Yakni an aktuba lahu risalatan. Mereka memohon kepada saya, kata Syekh Ibrahim Al-Bajuri, untuk mencatat, menorehkan tinta di atas kertas, menulis risalatan tastamilu ala sifatil maula. Risalatan yakni kepada kitab risalah, kitab kecil, kitab yang mungil, kitab yang tidak begitu tebal dan mudah untuk dihatamkan, mudah untuk dikaji. Tastamilu ala sifatil maula, di mana kitab yang kecil mungil ini harus membahas tentang sifatil maula, sifat-sifat al-maula, sifat-sifat sang pencipta, sifat-sifat Allah sang pengurus, sifat-sifat Allah sang penjaga. Jadi di dalam kitab ini Syekh Ibrahim Al-Bajuri ingin mengkabulkan permohonan ba'dul ikhwan yang tadi datang untuk mencatat sifat-sifat Allah wa adadadiha, dan lawanannya atau sifat yang mustahil pada Allah, wa ma yajuju fi haqqihi ta'ala, dan sifat-sifat yang benar, sifat-sifat yang menjadi hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini kita bisa mengenali, kita bisa mengetahui, kita bisa sedikit memahami bahwa kitab ini disuguhkan untuk membahas sifat-sifat Allah, baik yang wajib maupun yang mustahil maupun yang jaiz. Kalau kita berbicara sifat-sifatullah, maka dalam hal ini kita paham bahwa Syekh Ibrahim Al-Bajuri ingin membimbing kita untuk memaknai isi dan kandungan daripada la ilaha illallah. Karena la ilaha illallah ini adalah ucapan zikir yang paling dekat hubungannya dengan Quran. Afdhalul dzikri ba'dal Qur'anil azimi la ilaha illallah. Sebaik-baiknya zikir setelah Al-Quran adalah kalimat la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah apabila dibaca dalam hidup, maka dia akan menguatkan keyakinan kita. Jaddidu imanakum bi
biqauli la ilaha illallah. Perbaharuilah imanmu dengan sering mengucapkan la ilaha illallah. Karena dalam kalimah la ilaha illallah tersimpan komitmen seorang hamba bahwa dimanapun dan siapapun yang mengaku diri sebagai Tuhan dan mau disembah, maka dia akan tolak dan akan batalkan. Karena yang benar dan hak dalam hatinya, sebenar-benarnya yang harus disembah dan harus diibadahi, la ilaha illallah. Tiada Tuhan, tiada yang berhak disembah, tiada yang berhak dipinta, tiada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Inilah komitmen seorang mukmin yang pertama, la ilaha illallah. Bahkan la ilaha illallah inilah yang didakwahkan Rasulullah SAW selama 13 tahun di Makkahul Mukarramah, untuk mengisi hati seorang iman, untuk mengisi hati para sahabatnya. Rasulullah SAW biasa tanamkan la ilaha illallah, laisa lata, laisa uzza, laisa hubal, laisa manat, laisa ba'd min asnam. Bukan daripada golongan Hubal, Lata dan Uzza. Mereka adalah berhala-berhala. Dalam hati, dalam lisan harus tertanam dan terucap senantiasa la ilaha illallah. Untuk memaknai makna la ilaha illallah inilah maka Syekh Ibrahim Al-Bajuri menyuguhkan sifat-sifat yang wajib, sifat-sifat yang mustahil, dan sifat-sifat yang jaiz. Jaiz adalah prerogatif dan mutlak, hak benar bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan saja membahas tentang kewajiban mustahil dan jaiz pada Allah, tapi juga wa alama yajib fi haqqir rusul, adalah untuk membahas sifat-sifat yajibu fi haqqir rusul yang wajib kepada para utusan, kepada para rasul, termasuk kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma yastahilu, dan sifat-sifat yang mustahil di haqqihim, di haknya para rasul. Wa ma yajuju, dan untuk menjelaskan sifat-sifat yang jaiz, sifat-sifat yang menang di hadapan para Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Syekh Ibrahim Al-Bajuri mengatakan fa'ajabtuhu ila dzalik, maka ku ijabah, maka ku jawab, maka ku kabulkan permohonan mereka dengan bukti suguhan kitab ini. Masya Allah, tabarakallah. Ketika kita diajak untuk mengenali sifat Allah baik wajib, mustahil, dan jaiz, kita diajak untuk memaknai la ilaha illallah. Dan ketika Musannif atau Syekh Ibrahim Al-Bajuri mengatakan, membahas tentang kewajiban mustahil dan jaiz di para rasul, maka secara tidak langsung Syekh Ibrahim Al-Bajuri mengajak kita untuk bisa memahami makna Muhammadur Rasulullah, Muhammad utusan Allah. Ada beberapa sifat yang wajib kepada para rasul, ada beberapa sifat yang mustahil dilakukan para rasul, dan ada lagi satu yang jaiz kepadanya, kepada mereka. Alaihimussalatu wassalam. Amin ya rabbana ya rabbal alamin. Faqultu wa billahi taufiq. Faqultu, maka saya berkata, wa billahi taufiq, dan hanya dari Allah saja at-taufiq, segala macam pertolongan. Saya ini hanya sebagai hamba. Saya juga luput dan tidak punya pengetahuan, tidak punya ilmu apapun dari saya. Sementara mereka ingin diberikan pemahaman tentang makna la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah melalui kitab ini, maka saya berharap wabillahi taufiq, dan hanya bergantung kepada Allah, pemilik pertolongan dan pemilik petunjuk, pemilik taufik dan pemilik hidayah. Yajibu ala kulli mukallafin, maka pertama saya menulis, saya menjelaskan tentang kewajiban bagi setiap manusia, setiap mukmin khususnya. Siapa mereka yang wajib? Mukallafin, yang mukallaf. Apa kallaf? Artinya mereka sudah menanggung beban kewajiban. Perintah tentang wajib, larangan tentang haram, anjuran tentang sunnah, yang tidak boleh tentang makruh, dan
perbuatan yang boleh-boleh saja, tentang mubah. Inilah mukallaf. Mukallaf ialah mereka yang sudah menanggung kewajiban, sudah ditaklif, sudah termasuk orang yang dimaudhu, yang dihitab dalam hukum. Biasanya kalau anak laki-laki lebih dari 15 tahun, perempuan pun 15 tahun lebih. Atau anak laki-laki boleh jadi belum 15 tahun tapi sudah bermimpi jima. Atau anak perempuan boleh jadi kurang dari 15 tahun, lebih dari 9 tahun tapi sudah haid, sudah menstruasi. Sahabat dan para penyimak, para pendengar Amjad Channel dimanapun berada, kita lanjutkan tentang wajib, tentang mustahil, dan tentang jaiz dalam kategori bahasan ini. Wajib di sini bukan wajib seperti tadi, ada wajib, haram, mubah, makruh, sunnah. Bukan. Tapi wajib di sini adalah ma la yutasawwaru fil aqli adamu. Sesuatu yang wajib yang akan dibahas di sini adalah wajib indal aqli, wajib menurut akal. Apa katanya? Wajib menurut akal itu ma la yutasawwaru fil aqli adamu. Sesuatu yang tidak tergambar dalam pikiran kita, sesuatu yang tidak pernah terlintas dalam benak kita tentang ketiadaannya. Allah itu wajib wujud, contoh. Allah itu wajib adanya. Tidak terlintas dalam batin, tidak terlintas dalam pikir kita kalau Allah tidak ada. Kenapa wajib mengatakan bahwa Allah itu ada? Karena tidak mungkin ada yang dicipta tanpa adanya Sang Pencipta, dan penciptanya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka wajib Allah wujud. Misalnya contoh. Lalu ada lagi mustahil indal akli. Dalam bahasa di sini nanti ada yang mustahil. Apa mustahil? Mustahil menurut patokan dalam ilmu tauhid adalah ma la yutasawwaru fil aqli wujudu. Sesuatu yang tidak pernah tergambar dalam benak kita tentang adanya. Adanya Allah yang lemah, adanya Allah yang kudus, baru atau makhluk, adanya Allah seperti makhluk, adanya Allah butuh tempat misalkan di atas atau di bawah, adanya Allah butuh kepada teman, adanya Allah bilangan atau banyak seperti dan misalnya umpamanya. Nah, ini tidak pernah terbayang dalam benak kita. Allah tunggal, Allah wahid, Allah wahdaniyat, itu yang diterima wajib adanya, tidak diterima ketiadaannya. Sahabatnya yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apa jaiz indal akli? Kalau jaiz indal akli, mubah atau wenang menurut akal adalah ma yutasawwaru fil akli wujuduhu wa adamu. Sesuatu yang mungkin dan bisa saja terjadi, ada atau tidak adanya. Seperti adanya kita itu barang jaiz. Yang ada banyak yang Allah cipta, yang tidak ada juga banyak yang tidak Allah cipta. Ini kalau dalam bahasa fikih bahasa tauhid adalah gaib. Jadi gaib itu kalau dalam bahasa tauhid yang tidak dicipta. Ada gaib dalam bahasa Al-Baqarah, Quran. Kalau gaib dalam bahasa Al-Quran adalah yang tidak terlihat. Allah gaib, tidak terlihat. Rasulullah SAW sekarang ini gaib. Surga neraka gaib karena tidak terlihat. Itu kalau didasarkan kepada firman Allah, Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Dzalikal kitabu, adapun Quran itu adalah hudan, petunjuk, lil muttaqin, bagi orang-orang bertakwa. Siapakah mereka? Alladzina yu'minuna bil ghaib, mereka yang beriman terhadap hal-hal yang gaib. Gaib di sini adalah yang tidak terlihat oleh kasat mata. Gaib. Maka wajib diimani adanya surga, adanya neraka, adanya nikmat kubur, adanya azab kubur, adanya pahala
adanya siksa, adanya jembatan, hisaban, titian dan sebagainya. Itu hal-hal yang belum dan tidak terlihat oleh mata, tapi wajib diimani. Itu gaib menurut Quran. Ada lagi gaib menurut ilmu nahwu, ilmu dalam kajian anak-anak santri, yaitu gramatikal Arab, jurumiyah. Kalau gaib menurut jurumiyah adalah siapapun dia, sosok manusia baik laki-laki maupun perempuan yang tidak diajak ngobrol, biasanya disebut atau jadi lawan katanya mukhotob. Saya sedang ngobrol dengan Mas Jai umpamanya. Begitu saya sedang ngobrol sama Mas Jai, maka orang yang di sebelah Mas Jai, siapapun dia yang tidak saya ajak ngobrol, itu gaib menurut ilmu nahwu. Jadi kalau gaib yang kita bahas di sini dalam tauhid adalah gaib yang tidak tercipta, gaib yang tidak pernah ada sama sekali. Banyak yang tidak Allah ciptakan. Maka bersyukurlah kepada Allah atas nikmatnya penciptaan, nikmatnya Allah yang tadinya kita tidak ada menjadi wujud adanya, ada dari tiada. Inilah nikmat yang paling besar yang diberikan Allah kepada kita semuanya. Para sahabat dan penyimak serta pendengar Hamzah Channel dimanapun berada, pada keterangan ini kita sudah mengenali makna tentang wajib menurut tauhid, mustahil menurut tauhid, dan jaiz menurut tauhid. Jadi siapapun dia wajib meyakini adanya Allah yang disifati oleh sifat-sifat, nanti kita akan bahas. Kenapa kita harus mengimani? Kenapa kita harus memegang teguh tentang wajib, mustahil, dan jaiz dan tauhid menurut ilmu tauhid? Bahkan kewajiban ini bukan saja harus mengetahui katanya. Iya sih katanya Allah ada ya. Nggak tahu sih, saya cuma kata Ustaz aja. Daripada saya nggak bilang ada, daripada saya dibilang kafir, yang saya bilang ada. Itu namanya pengetahuan atau akidahnya belum ma'rifat, baru taklid. Kalau katanya itu taklid kalau dalam ibadah boleh, tapi kalau taklid dalam masalah akidah itu nggak boleh. Dalam akidah itu harus dirasa dalam hati, harus terucap dalam lisan. Itulah iman, itulah tauhid, itulah akidah, harus nempel. Bukan saja katanya, harus bisa merasakan keberadaan Allah. Itulah sahabatku, derajat manusia dalam bertauhid itu ada 3. Ada manusia yang disebut dengan ma'rifat. Ma'rifat itu adalah bukan ma'rifat dalam bahasan tasawuf. Ini ma'rifat dalam kelasnya tauhid. Jadi dalam bertauhid kepada Allah, manusia itu ada yang paling tinggi derajatnya, namanya orang yang ma'rifat. Ma'rifat dalam tauhid ini punya definisi, ada bahasanya. Idrakun jazimun bihaitsu laisa ma'ahu taraddudun lima fil waqi'i nasyi'un an dalilin. Bahwa ma'rifat indah tauhid adalah seseorang memahami, mengetahui dengan kokoh, dengan teguh. Jazimun, pengetahuan yang jazim, yang teguh, tidak pernah akan robah meskipun di apapun, di gimana pun. Seperti pengetahuan kita tentang gula. Orang-orang mengatakan gula itu sekarang gurih, gak bakal robah kita. Sebab tajribiyah, tes uji coba, kemanapun kita melangkah, yang namanya gula pasti manis. Itu idrakun jazim, pengetahuan dan ilmu yang jazim. Kita mengetahui dan kita meyakini adanya garam itu asin. Meskipun kita dirayu, dirubah, kita boleh mengatakan bahwa gula itu asin, tapi hati kita tidak akan pernah bohong. Itu namanya idrakun jazim. Bihaitsu laisa ma'ahu taraddudun. Orang yang ma'rifat itu pengetahuan tentang akidahnya, tentang sifat-sifat Allah, tidak ada keraguan, tidak ada taraddud, tidak ada bolak-balik. Siang iman, malam kagak. Siang percaya Allah itu maha irodah,
malamnya kagak. Itu taradud namanya, bolak-balik. Kalau seorang sudah marifat, mau apapun seperti apapun, dia akan tetap merasakan iradahnya Allah, kudratnya Allah. Kenapa? Keilmuannya bihaitsu ma'ahu taradud, tidak ada keraguan padanya. Tapi bukan saja tidak ada keraguan. Nah, muwafiq lima fil waqi, muwafiq lima fil waqi, sesuai dengan buktinya, sesuai dengan adanya. Menurut Quran, Allah itu iradah. Menurut Quran, Allah itu qudrat. Menurut Quran, Allah itu ilmu. Dan kita rasakan dalam kacamata pandang iman kita, Allah Maha tahu segalanya, Allah Maha kuasa segalanya, Allah Maha iradah segalanya. Satu lagi, bukan saja pengetahuan yang teguh tidak ada keraguan, bukan saja sesuai dengan buktinya, tapi seorang yang marifat mampu menjadikan dan memberikan dalil. Kamu tahu ya Allah itu ada? Tahu. Kenapa? Karena Allah disifati dengan sifat wujud. Mustahil Allah ada, mustahil Allah tidak ada. Coba dalilnya kata siapa kamu? Aduh, saya tidak tahu ya. Itu juga kata kiai saja. Saya selalu mendengarkan dari kata kiai saya. Saya tidak bisa mendalilkan, saya tidak bisa memberikan dalil. Itu namanya taklid. Kalau saya marifat, pengetahuannya teguh, tidak ada keraguan, sesuai dengan buktinya, dan keluar daripada dalil. Apa dalilnya yang menunjukkan bahwa kamu meyakini akan Allah ada? Adanya alam semesta, adanya kita, adanya angin, adanya langit, adanya bumi, bahkan adanya makhluk terkecil sekalipun, itu jadi tanda adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh itu. Ada lagi orang yang mengetahui sesuatu teguh dalam hatinya, tapi tidak sesuai dengan bukti, bahkan tidak keluar daripada dalil. Namanya itu taklid. Wa kullu man qalada fit tauhid imanuhu lam yaklu min tardid. Setiap orang yang bertaklid dalam masalah tauhid, maka imanuhu lam yaklu min tardid. Imannya tidak pernah sepi daripada keraguan. Tadi kadang siang iman, malam kagak. Imannya itu diukur dengan keuntungan. Kalau lagi untung, waduh baru iya ya kuasa Allah ya. Tapi kalau lagi rugi, waduh cari-cari jalan untuk menyalahkan ketentuan dan iradahnya Allah. Ini karena imannya taklid, tidak ma'rifat, tidak kokoh, tidak teguh dalam hati. Bahkan ada lagi pangkat terendah dalam tauhid itu adalah orang yang jahlun, orang yang bodoh. Nah, ini bodoh di sini bukan berarti bodoh yang kita sering bilang loon atau bodoh yang jahil, yang lain bukan. Jahil, bodoh dalam masalah tauhid itu adalah satu, ada yang idapun jazimun ghairu mutabiqun lima fil waqi. Pengetahuannya jelas, kokoh, tapi tidak sesuai sama sekali dengan buktinya. Seperti orang-orang jahiliyah dulu menyembah Lata, menyembah berhala. Dia anggap ia adalah sebagai Tuhannya dan teguh sampai Rasulullah SAW berdakwah. Rasulullah SAW menyampaikan pesan kepada mereka tentang la ilaha illallah, dimusuhi, tidak paham. Kenapa? Dalam benak mereka, Tuhan yang mereka sembah adalah Tuhan yang serba bisa kelihatan, Tuhan yang harus serba bisa disentuh, Tuhan yang harus serba bisa disentuh, harus bisa diajak bicara. Patung-patung itulah menurut mereka Tuhan. Ini kejahilan. Di jahiliyah dalam masalah tauhid adalah mengetahui sesuatu, teguh dalam pendapatnya, tapi tidak sesuai dengan bukti, bahkan tidak keluar daripada dalil yang benar. Ialah jahil murakab. Jadi jahalnya bertubi-tubi, makanya disebut dengan abad jahiliyah. Ada lagi jahil basit. Jahlun basit itu adalah adamul ilmi bisyai'in qat'an, tidak mengetahui sama sekali kepada sesuatu. Nah, kalau dibilang ini lebih polos. Orang bodoh kalau sudah tidak ada pengetahuan sama sekali, insya Allah akan mudah masuk.
Bodoh kalau kata Sunda, bodoh yang alewo, bodoh yang senang nanya, insya Allah akan mudah diisi. Ibarat gelas kosong, inilah basit. Bodohnya bodoh yang sama sekali tidak punya pengetahuan. Dimana kalau mereka kita isi dengan air putih, maka akan putihlah. Dimana kalau kita isi dengan air kopi, maka akan kopilah. Inilah bodoh yang basit, yang insya Allah akan lebih mudah kita taikkan derajatnya untuk taklid. Setelah taklid kita taikkan derajatnya untuk menjadi orang yang makrifat. Jadi sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berusaha kiat mengkaji kitab ini adalah untuk makrifat, untuk menggapai makrifat, untuk mencapai kebaikan. Karena akidah yang selamat adalah akidah yang makrifat, dan akidah yang menuntut kita kepada kebaikan menurut Rasulullah adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kata baginda Nabi Muhammad SAW, "Satattariku ummati bid'an wa sab'ina firqah, kulluhum finnar illa wahidah wa hiya Ahlussunnah wal Jamaah." Nanti di akhir zaman umatku akan terpecah menjadi 77 golongan. Mereka semuanya akan celaka kecuali satu yang akan selamat, yakni Ahlussunnah wal Jamaah. Jadilah Ahlussunnah wal Jamaah ini menjadi rebutan. Masing-masing kubu, masing-masing golongan, yang suka tahlil atau yang tidak, yang baru datang atau yang sudah lama di sini, mengaku saya adalah Ahlussunnah wal Jamaah, sampai ngaku komunitas Aswaja. Padahal Ahlussunnah wal Jamaah itu siapa? Ditanya Rasulullah SAW, siapakah mereka Ahlussunnah wal Jamaah ya Rasulullah? Bi baini wa ashabi, kami dan beserta para sahabat. Sunnah ahlinya adalah saya, jamaah ahlinya adalah para sahabat. Jadi yang berhak mengatakan Ahlussunnah wal Jamaah adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Rasul sunnah, para sahabat adalah jamaah yang mengokohkan Nabi, yang mengokohkan persatuan, yang mengokohkan berjamaah untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kesimpulannya dari bahasan ini adalah, pertama, untuk memahami dan mendalami makna daripada La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Konsepnya ada 3. Kewajiban akal, ini sesuatu yang harus ada, tidak boleh tidak ada. Yang kedua mustahil, tidak boleh terjadi, tidak boleh ada, tidak terbayang dalam hati wujudnya, itu namanya mustahil. Yang ketiga adalah jaiz, benar, bisa ada dan bisa tidak ada. Seperti kita makan, kenyang itu barang jaiz, bisa kenyang, bisa tidak. Banyak orang yang makan terus tapi tidak kenyang-kenyang. Seperti itu hal yang jaiz. Lalu sifat kedua adalah untuk memahami daripada Muhammad dan Rasulullah, tentang kewajiban sifat di para Rasul, hal yang mustahil terjadi di para Rasul, dan hal yang jaiz, mubah dan menang di para Rasul semuanya. Bila kita sudah maklum, sudah paham, sudah makrifat, sudah paham dengan yang semuanya itu, maka kita akan dikategorikan sebagai orang makrifat. Makrifatnya adalah memahami satu sifat Allah, memahami dengan teguh, tidak pernah ragu, tidak pernah terjebak dalam mondar-mandir pikiran, lalu kemudian teguh sesuai dengan bukti dan mampu memberikan dalil akli atau dalil akli. Next, insya Allah kita akan bahas bersama-sama. Lalu derajat dalam tauhid manusia ada 3. Kita dengan ngaji ini mudah-mudahan bisa mencapai derajat tertinggi, yakni makrifat dalam tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di bawah makrifat ada yang disebut dengan taklid. Di bawah taklid ada lagi yang disebut dengan jahal. Jahal ini bukan bodoh seperti misalkan tidak naik kelas, bukan bodoh seperti tidak bisa ngitung, bukan. Jahal itu adalah orang yang pengetahuannya bisa jadi ada, tapi tidak sesuai dengan bukti, bahkan tidak bisa memberikan dalil kepada orang yang bertanya padanya. Itulah bahasan kita, semoga Allah berikan manfaat. Sebelumnya kita berdoa dengan doa Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmat
وآمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رسول الله سلام عليك يا رافع الشأن والدرج عطفت يا جيرة العالم يا أهل الجود والكرم. Sekian, Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.